Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baru Ratu Saada dan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa istilah yang ada di dalam modul 1. Istilah yang pertama yaitu repografi, di mana repografi itu diartikan sebagai seni untuk menghasilkan selembar atau beberapa kopi dokumen dengan cara fotografi ataupun dengan peralatan lainnya. Yang kedua yaitu komunitas grafika, di mana proses penyampaian pesan itu dilakukan melalui tanda, lambang ataupun gambar yang kemudian dicetak dan disampaikan kepada halayak umum. Dan yang ketiga adalah anatomi buku, di mana diartikan sebagai bagian-bagian yang harus ada dalam buku. Dan yang terakhir adalah encoding, di mana proses penerangan pada lambing-lambing ataupun tanda-tanda yang kemudian dijadikan sebagai komunikasi dalam pesan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasatul Sofira dengan NIM 21101030050. Setelah memahami pengertian repografi yang telah dipelajari pada modul 1, di sini saya akan mempelajari unsur-unsur grafis dalam repografi dalam komunikasi melalui media cetak. Unsur-unsur grafis itu mempunyai peran yang penting karena dapat mewujudkan gagasan ke dalam tulisan tercetak yang dapat dimengerti oleh orang lain. Unsur-unsur grafis yang dibicarakan di sini adalah huruf, kertas, dan tinta. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah pada modul kedua. Yang pertama yaitu huruf. Anggota abjad yang melambangkan suatu bunyi. Abjad adalah kumpulan huruf berdasarkan urutan yang lazim. Selanjutnya susun huruf, mengatur dan menata huruf-huruf dengan tangan atau mesin atau dengan jalan fotografi menjadi susunan teks yang akan dicetak. Susunan huruf tangan, penyusunan huruf yang dilakukan dengan tangan, huruf demi huruf dari huruf-huruf lepas. Selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf yang biasanya untuk huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf Roman. Gambar huruf Roman ini merupakan perkembangan dari huruf teks dan naskah-naskah yang ditulis oleh penulis Italia yang tulisannya lebih ringan, lebih gemulai dari tulisan Jerman. Selanjutnya yaitu kertas. Kertas licin mesin yaitu pengelolaan kertas ini melalui roll-roll, penekanan, pengering, dan pendingin dalam mesin pembuatan sehingga keluar dari mesin dalam berbentuk jadi kertas. Selanjutnya kertas licin. Untuk mendapatkan kertas yang halus, kertas yang sudah jadi dilanjutkan prosesnya melalui mesin pengepres sehingga waktu kertas meninggalkan mesin pres telah licin. Selanjutnya yaitu kertas berlapis. Kertas berlapis ini untuk mendapatkan kertas yang berlapis. Kertas yang sudah jadi dilanjutkan prosesnya melalui mesin pelapis sehingga waktu kertas meninggalkan mesin pelapis telah berlapis. Yang terakhir yaitu tinta. Tinta pertama bahan berwarna yang umumnya mengandung lemak. Kedua bahan cair umumnya berwarna hitam yang digunakan untuk menulis dengan pena. Kemudian tinta offset, bahan berwarna termasuk hitam agar cair yang digunakan untuk membuat gambar cetak dari acuan cetak atau pelat yang dicetakkan sehingga kelihatan pada bahan cetak. Yang terakhir yaitu bahan pewarna atau pigmen. Pewarna yang tidak larut dalam media atau bahan vernis berbentuk partikel-partikel halus dan dapat disebarkan dengan merata pada vernis. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya Hayisul Iman Sukron dengan NIM 21410103015 akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam manajemen perpustakaan kelompok 7. Istilah pertama yaitu tentang reprografi, yaitu menurut Landau TED dalam Encyclopedia of Libreship menyebutkan reprografi sebagai seni menghasilkan selembar atau beberapa kopi dokumen dengan menggunakan fotografi atau peralatan lainnya. Sedangkan menurut Institute of Reprography Technology,
Reprografi ialah memproduksi atau menggambarkan visual kata-kata, tanah atau gambar dan lain-lain untuk keperluan administrasi dan perdagangan. Yang kedua yaitu komunitas grafika, yaitu proses penyampaian pesan, pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman melalui huruf, tanda atau gambar dengan mencetak kemudian disampaikan kepada halayak umum. Yang ketiga yaitu anatomi buku, yaitu bagian-bagian yang harus ada pada buku. Yang keempat yaitu encoding. Menurut leksikon grafika, encoding ialah penerangan pada pemilihan lambing dan tanda-tanda yang digunakan dalam mengkomunikasikan suatu pesan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai decoding, ialah pemantapan makna atau arti tanda. Yang keenam, huruf. Istilah huruf itu sendiri ialah anggota abjad yang melambangkan suatu bunyi. Yang ketujuh, penjelasan tentang abjad yang mempunyai istilah kumpulan huruf berdasarkan urutan yang lazim. Yang kedelapan yaitu susunan huruf yang memiliki istilah mengatur dan menata huruf-huruf dengan tangan atau mesin atau dengan jalan fotografi menjadi susunan teks yang akan dicetak. Kesembilan yaitu susunan huruf tangan yang memiliki istilah penyusunan huruf yang dilakukan dengan tangan, huruf demi huruf dari huruf-huruf lepas. Yang ke-10 yaitu susunan huruf mesin yang memiliki istilah cara menyusun huruf yang dilakukan dengan mesin yang biasanya disebut hot metal atau logam panas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawait Robitus Suluri dengan NIM 2141-10-300-07. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan foto reproduksi. Istilah dalam foto reproduksi yang pertama yaitu grafika film, yang merupakan lembaran tipis, bening dan lentur yang terbuat dari bahan selulosa atau polister yang dilapisi dengan emulsi yang peka terhadap cahaya. Terus kemudian kamera reproduksi, yaitu merupakan kamera jenis khusus yang digunakan untuk pemotretan model, gambar, layout cap kamera yang berukuran 2 dimensi untuk keperluan foto reproduksi gambar. Selanjutnya kamar gelap. Kamar gelap itu merupakan ruangan kedap cahaya untuk tempat mengembangkan film yang telah disinari atau dipotret. Yang keempat, retus. Retus merupakan pembetulan gambar pada film yang telah dikembangkan. Yang kelima, montase, yaitu pekerjaan menempelkan film yang sudah diretus pada selembar alas bening. Selanjutnya yaitu pembuatan pelat, adalah memindahkan teks, gambar, dan lain-lain pada film yang telah dimontase ke pelat cetak. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Ihsan Hamidillah dengan NIM 214110303020 akan melanjutkan penjelasan tentang istilah-istilah yang ada dalam modul reprografi dalam manajemen perpustakaan. Baik, untuk istilah yang pertama itu ada penjilidan, adalah proses menyusun lembaran-lembaran kertas yang telah dicetak dengan urutan yang semestinya. Bisa juga disebut sebagai proses penggabungan lembaran-lembaran kertas lepas yang kemudian dijadikan satu kemudian bersampul. Selanjutnya yaitu penjilidan spiral, yaitu proses menjilid buku dengan spiral plastik yang disusupkan dalam lubang-lubang perforasi pada punggung buku. Kemudian selanjutnya ada penjilidan jahit kawat, adalah cara menjilid buku atau majalah dengan menggunakan kawat. Istilah selanjutnya ada perforasi, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan lubang atau celah kecil yang dibuat atau dibentuk di suatu bahan atau material, biasanya dengan cara menembus atau mengebor. Yang selanjutnya yaitu ada istilah perfect binding, adalah metode pengikatan atau penyatuan lem yang umum digunakan untuk membuat buku, majalah atau dokumen dengan lembaran kertas yang diikat ke dalam sampul menggunakan lem yang kuat. Cukup sekian penjelasan terkait
istilah-istilah yang ada dalam modul repografi pada manajemen perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.